Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Kang Bagus di channel Jurus Digital. Kali ini saya sedikit akan berbicara mengenai apa yang dapat kita lakukan dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Jelas kondisi keuangan sulit ya, terus kondisi untuk keluar rumah tidak memungkinkan, tapi kita harus tetap belajar mengembangkan skill kita, menambah skill kita untuk menghasilkan uang tapi tetap dari rumah gitu. Itu ada berbagai cara yang bisa dikategorikan gratis tapi tidak 100% gratis ya. Saya tidak menyatakan 100% gratis karena apapun itu pasti butuh modal awal. Sebagai sebuah contoh, itu kita modal awal kita adalah minimal modal awal kita adalah handphone Android ya, yang murah lah, tidak perlu yang mahal, yang di angka 1 juta pun masih bisa, yang masih sinyalnya 3G pun masih bisa. Jadi berbuatlah sesuatu dalam keterbatasan. Saat ini itu sangat dibutuhkan. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena resource kita terbatas, penghasilan kita terbatas, pendapatan kita terbatas. Tapi kita harus berkarya lebih daripada sebelumnya. Yang tadinya tidak bisa harus menjadi bisa. Sebagai contoh, sekarang harus bisa mungkin untuk makan sehari-hari bercocok tanam, hidroponik ya. Dan untuk pemasaran mau tidak mau harus menggunakan media online. Nah, ini media online itu memang gratis tapi ada konsekuensi. Kita harus membuat sesuatu di online. Dan itu butuh minimal kuota. Ya, kuota yang ya tidak terlalu besar lah, kita bisa ambil 10 giga sebulan ya kuota, tapi ingat jangan terlalu dipakai berlebihan. Sebagai hal ketika kita sudah membuka YouTube, kita sudah mencari yang kita butuhkan, tiba-tiba tertarik dengan video-video lain yang sebetulnya tidak menambah atau mengembangkan keahlian kita. Oleh karena itu, makanya gunakan kuota dengan baik. Salah satu contoh, kita bisa menggunakan fitur YouTube Go yang kuotanya kita bisa tentukan. Nah, selain itu, apalagi yang bisa kita lakukan? Banyak. Teman-teman di sini bisa investasi. Investasi ini, contohnya investasi digital. Apa itu investasi digital? Investasi digital adalah kita buat aset-aset digital yang kita dapat gunakan di kemudian hari atau pada saat ini juga. Misalnya aset sosial media. Sosial media itu ada berbagai macam. Sebagai contoh, saat ini yang paling hits adalah Instagram ya. Bahkan mungkin TikTok ya. Tapi standarnya sih Instagram. Nah, Instagram, bagaimana mengelola Instagram, bagaimana membuat postingan yang bagus, bagaimana mengedit foto. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh kita. Selain itu, ada yang bisa dilakukan adalah membuat channel YouTube. Kita membuat sebuah karya di YouTube, membroadcast diri kita, membranding diri kita. Itu juga bisa dilakukan. Dan yang terakhir, ketika kita tidak punya modal untuk membuat sebuah website, masih bisa dilakukan dengan cara membuat blog. Itu gratis. Kita bisa memberikan informasi, menawarkan produk dengan menggunakan blog.
Karena sebelum saya memiliki website, memiliki sosial media yang mungkin bisa menghasilkan, zaman dahulu saya pertama belajar itu adalah blog ya. Jadi pengalaman saya nih, cerita sedikit. Saya waktu kuliah seneng main ke warnet lah ya. Zaman dulu tuh warnet lah. Internet mahal sekali, warnet itu ya kita paket-paketan biar murah. Itu akhirnya di sana ketemu yang punya warnetnya adalah kebetulan alumni sekolah saya. Nah, di sana saya ditawarkan untuk jaga warnet lah. Nah, setelah jaga warnet itu, eh, eh istilahnya teman saya ini, bos saya ini, dia suka ngeblog. Saya penasaran. Di sana saya penasaran, bagaimana sih caranya? Oh, ternyata mudah. Ternyata mudah. Ternyata sangat mudah. Hanya kita butuh belajar beberapa hal gitu. Ketika basic Microsoft Word udah dikuasai, itu adalah dasar ya. Dasar yang bisa kita gunakan. Karena basicnya kan membuat website blog itu menulis ya, mengetik apa yang kita ingin sampaikan ya. Nah, wah ini ada peluang ketika saya jaga warnet, kenapa tidak saya berjualan di blog? Dan ternyata pada saat itu belum banyak orang yang berjualan di blog. Akhirnya apa yang terjadi? Website saya hampir nomor 1 semua. Nah, itu jadi peluang. Waktu itu jualan pertama saya adalah pin. Pin harga 3.000 dengan modal 1.500. Dan supplier yang saya dapatkan dari MIRC, kalau orang 90-an tahulah. Tapi dari situ saya belajar jualan online, belajar survive dari online. Saya pernah survive dari online selama 4 tahun ya, karena saya pindah ke daerah. Akhirnya saya survive sebagai guru sekarang. Tapi saya tetap lakukan online itu, tetap saya lakukan. Saya tetap menjual jasa website, saya tetap jualan ya. Mungkin kalau dulu saya nyetok barang, sekarang saya main dropship karena otomatis penghasilan berkurang ya, modal berkurang. Nah, itu membuat berpikir keras bagaimana caranya membalikan modal tersebutnya. Itu ada beberapa hal, yaitu seperti dropship, bikin konten YouTube, memperkaya aset digital dengan beberapa Instagram. Itu yang bisa teman-teman lakukan di masa harus diam di rumah seperti ini, di rumah saja. Karena dengan begitu teman-teman semua bakal mendapat hasil yang lebih baik daripada hanya berdiam diri. Teman-teman bisa memiliki beberapa aset yang memiliki follower yang banyak. Ketika mereka sudah senang dengan postingan kita, ya akhirnya kita mau jualan apapun di sana itu akan berhasil gitu. Orang-orang sukses zaman sekarang itu yang memiliki follower yang banyak, tapi bukan fake follower, alias follower yang tidak memiliki interaksi ya. Harus terjadi interaksi antara kita dengan followernya. Nah, ketika terjadi interaksi, maka apapun yang kalian jual, mereka akan percaya. Jadi, sekarang itu harus belajar bagaimana caranya membuat aset-aset digital di online. Mungkin di video selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat blog. Maka jangan lupa sekarang subscribe channel ini untuk mendapat notifikasi selanjutnya. Saya akan mencoba
men-share ilmu saya yang hanya kecil lah, berbagi dengan teman-teman semua bagaimana cara membuat blog. Sebelum masuk kita ke bagaimana cara membuat website yang berbayar, kita masuk ke arah blog dulu. Untuk sosial media, pengelolaan sosial media kita tunda dulu. Karena apa? Blog itu membuatnya lebih panjang, sedangkan sosial media itu lebih cepat sebetulnya. Saya pengen menerangkan juga mengenai sosial media, tapi saya ingin yang bahasanya lebih berat, sehingga ketika masuk sosial media itu bahasanya akan sangat menjadi ringan dan teman-teman itu bisa menyebarkan blognya melalui sosial media. Karena biar bagaimanapun kan informasi lengkapnya ada di blog, sedangkan sosial media adalah tempat untuk menyalurkan traffic atau kunjungan ke blog kita, bukan terbalik ya. Sosial media dulu baru nanti dari blog ke sosial media. Salah, itu tidak baik. Tidak, kalau di ilmu internet marketing akarnya itu, batangnya itu ya website, ya blog gitu. Sosial media itu untuk mengalirkan traffic ke sana, untuk mengalirkan kunjungan ke sana. Jadi jangan sampai pemikirannya terbalik. Makanya pertama-tama saya akan nanti menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat blog dulu. Oke, mungkin sampai di situ saja dulu. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.